dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu azkaris sabahi wal masai. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan sore hari. Jadi ada zikir yang dianjurkan sama Nabi dibacanya saat pagi, dan juga dianjurkan zikir ini dibaca pada saat sore. Ya, jadi ada tuh bacaan-bacaannya. Nah, kalau memang kita mampu, kita bisa, kita amalin nih, kita baca. Akhraja Ahmad an Abdurrahman ibn Ghanam. Telah meriwayatkan Imam Ahmad yang datangnya dari sahabat Abdurrahman bin Ghanam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala qabla ayyan sharifa wa yusniya rijlaihi min salatil maghribi wasubhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin kataballahu lahu bikulli wahidatin asra hasanatin wa maha anhu asra sayiatin wa rufi'alahu asra darajatin. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah begini, siapa yang mengucapkan doa ini nih dibaca sebelum dia memalingkan wajahnya, memalingkan dirinya, ya artinya sebelum dia berpaling kemana-mana, kemudian sebelum juga dia merubah dua kakinya, habis sholat maghrib sama habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuh kita habis sholat maghrib, habis sholat subuh, jangan kemana-mana dulu. Kalau bisa kaki kita jangan kita rubah dulu, posisinya tetap dalam keadaan duduk tawarruk. Ya Bapak Ibu ya, nah ini perhatiin nih manfaatnya. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, habis sholat subuh, kemudian kita salam dah tuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Ya, kemudian kita belum merubah ya tempat ya duduk kita, posisi kaki kita tetap masih dalam posisi duduk ya apa tawarruk. Habis sholat maghrib, habis sholat subuh dibaca dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Ya, dibaca berapa Pak? 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Baca 10 kali. Apa manfaatnya kata Nabi? Pertama, Allah akan catat terhadap orang itu 10 kebaikan. Allah akan hapuskan 10 dosa dan kesalahan. Allah akan angkat 10 derajat. Tuh. Jadi dengan kita baca 10 kali itu habis sholat maghrib sama habis sholat subuh, ya itu manfaatnya cukup banyak. Pertama, ditulis 10 kebaikan buat kita yang membaca. Dihapuskan 10 dosa yang kita punya. Dan diangkat 10 derajat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gampang tuh baca ya. Ya, makanya kalau habis sholat ya maghrib sama habis sholat subuh tolong tuh ya dipertahankan tuh wiridan kita. Dan biasanya posisi duduk jangan dirubah dulu. Ini banyak yang udah ngerubah, udah bersila, duduk ya sila, jangan dirubah dulu. Posisinya biarkan sampai kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Baru nanti kita lanjutkan dengan Allahumma ajirna atau Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah, baru kita baca Allahumma antas salam sambil kita merubah posisi tempat duduk kita. Boleh dah tuh? Ya, sampai situ. Ya, nah ini insya Allah kalau ini kita amalin banyak manfaat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kanat lahu hirzan min kulli makruhin, dan mudah-mudahan orang itu akan dijaga dari hal-hal yang dia tidak inginkan. Ya, Allah jagain tuh seharian. Ya, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, karena maghrib isya, ya maghrib subuh, maghrib awal daripada malam. Ya, kalau subuh awal daripada siang. Kalau itu dua kita udah bisa, berarti Allah jagain terus. Allah jagain dari hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang baca tersebut. Ya, mudah-mudahan dilindungin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hirzan minasyaitonir rajim, dan juga dijaga dari gangguan setan yang terkutuk, setan yang dirajam. Ya, nah begitu. Jadi Allah jagain juga dari gangguan-gangguan setan. Kan kita ini selalu ya diganggu oleh setan. Makanya kita selalu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dengan kita baca tadi itu habis salat, itu insyaallah Allah akan jagain kita dari gangguan-gangguan setan yang dirajam. Walam yahulla li dzanbin ayyudrikahu ila syirk, dan dia tidak akan mendapatkan dosa-dosa kecuali kalau ya itu syirik. Kalau syirik beda lagi. Ini dosa besar, harus dia mohon ampun secara khusus. Tapi kalau dosa-dosa yang lainnya yang bukan dosa syirik, insyaallah ya orang ini udah bersih, dijaga, diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min afdhalin nasi amalan, dan dia termasuk manusia yang paling bagus amalannya. Tuh, itu termasuk amalan yang paling bagus sudah. Enggak ada lagi yang bisa menandingi kecuali orang kalau habis sholat, habis maghrib, habis subuh baca kalimat itu. Enggak ada lagi amalan yang lebih utama ya dari amalan tersebut. Sehingga kalau ada orang yang ngamalin, berarti orang itu udah termasuk yang paling mulia di sisi Allah. Yufaddiluhu, Allah akan muliakan orang tersebut. Yaqulu abdul mimma qala, ya kecuali nanti ada orang yang baca amalan yang melebihi dari itu, baru bisa lebih mulia. Tapi kalau nggak ada, insya Allah orang itu udah dinilai paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa zadan Nasa'i, dan telah menambah Imam An-Nasa'i, man qalahunna min salatil asri, siapa yang baca kalimat tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali dibacanya min salatil asri, habis salat asar, wa tiya misla zalika, maka juga akan diberikan sama seperti itu. Ada lagi yang nambahin Pak Ibu, habis salat asar dibaca lagi. Ya kan biasa kita kalau habis sholat asar wirid pendek ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, biasanya kita astagfirullahaladzim. Ya, kemudian kita langsung Allahumma antas salam. Nah, kalau Bapak Ibu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, itu nanti sama akan diberikan seperti kita baca habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Wa Ahmadu wal Bukhari, kemudian ada riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfari, bermula Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, itu namanya Sayyidul Istighfar. Hari ada pemimpinnya, hari Jumat namanya Sayyidul Ayyam. Bulan ada pemimpinnya, bulan Ramadan itu Sayyidus Syuhur. Ya, Nabi Muhammad itu pemimpin nabi, nabi-nabi banyak, tapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad. Istighfar juga kalimatnya banyak. Banyak sekali kalimat istighfar. Ya, dari mulai astagfirullahalazim dan lain-lain sebagainya. Tapi ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar. Mana? Nah ini nih. Sayyidul Istighfar Nabi ajarin, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu namanya Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca pagi hari, Masya Allah, istimewa banget itu. Ya, ini Sayyidul Istighfar namanya. Kita baca pagi sekali, sore sekali, udah cakep bener. Apalagi bisa lebih dari itu.
Karena ini sayyidul istighfar. Ya, jadi tolong dihafalin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, man qalaha, siapa yang baca tuh sayyidul istighfar minan nahari di waktu siang. Di waktu siang kita baca sekali aja kita baca. Mukinan biha, kita yakini dengan sayyidul istighfar tersebut. Famata. Lalu orang yang baca tadi meninggal dunia. Min yaumi, di hari itu tuh. Qabla ayyumsiya, sebelum sore hari. Bahwa min ahlil jannah. Maka dia dikategorikan sebagai hamba Allah yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi dijamin masuk surga. Kalau siang harinya dia baca sayyidul istighfar 1 kali, kemudian di siang hari itu juga dia meninggal misalnya, maka otomatis jaminannya masuk surga. Wa man qalaha minal laili, kalau ini sayyidul istighfar dibaca di malam hari, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan ya sayyidul istighfar tadi, pamata, kemudian dia meninggal di malam tersebut qabla ayyusbiha, sebelum pagi hari, bahwa min ahlil jannati, maka dia termasuk ya orang yang dikategorikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal siang sekali dibaca, kemudian malam sekali. Siang ya dari pagi udah mulai tuh. Habis sholat subuh udah siang. Kalau kita belum sempat, entar habis sholat duha baca sayyidul istighfar 1 kali. Nah nanti malam ya habis sholat isya kah, ya kita baca lagi ya 1 kali. Nah itu insya Allah jadi jaminannya kalau kita meninggal malam atau meninggal siang karena kita nggak pernah ninggalin tuh sayyidul istighfar kita baca, maka jaminannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa ini ya yang disebut dengan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan kita bisa amalin, ya walaupun cuma 1 kali dibaca ya. Jadi pada saat pagi atau siang hari dibaca 1 kali, di saat malam dibaca satu kali. Wa Abu Dawud wa Tirmizi, dan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza asbaha, apabila datang pagi hari, baca Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut wa ilaikan nusyur. Tuh kalau pagi hari begitu bacanya, Allahumma bika asbahna, ya Allah karena engkau kami bisa berpagi hari, wabika amsayna, karena engkau kami bisa ya hidup di sore hari, wabika nahya, dan karena engkau kami hidup, wabika namutu, dan karena engkau kami bisa mati, wa ilaikan nusyuru, dan hanya kepada engkau tempat kembali. Wa iza amsa, nanti kalau sore hari baca lagi qala Allahumma bika amsayna, kalau tadi Allahumma bika asbahna, kalau ya pagi hari. Kalau sore hari bacanya Allahumma bika amsayna, baru wa bika asbahna, begitu dibalik ya. Kalau pagi Allahumma bika asbahna wabika amsayna, kalau sore bacanya Allahumma bika amsayna wabika asbahna wabika nahya wabika namut wa ilaikal masyir. Tadi wa ilaikan nusyur. Nah kalau yang sore wa ilaikal masyir, artinya sama, hanya kepada engkau ya Allah tempat kembali, karena pada dasarnya kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang nggak akan dikembalikan oleh Allah, karena kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut wa ilaikan nusyur wa ilaikal masyir, hanya kepada engkau ya kita kembali, hanya kepada engkau ya Allah al-masyir, tempat kembali ya. Makanya kita selalu baca ayat tuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita milik Allah, inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun, dan juga kita ini akan kembali kepada Allah. Yakin, sadar bahwa kita ini suatu saat akan dikembalikan lagi kepada yang punya. Siapa? Allah. Cuma kita nggak tahu, ini rahasia Allah. Yang namanya kematian nggak ada yang tahu.
Nggak kenal yang namanya usia, tua, muda, ya, nggak kenal yang namanya jenis kelamin, laki, perempuan, nggak kenal yang namanya kondisi sehat ataupun sakit, pasti akan mengalami kematian. Nah, itu begitu. Ini kita lagi sedang nunggu semuanya. Makanya perbanyaklah ibadah. Ya, setiap saat, setiap waktu jangan lupa ingat sama Allah. Ya, itu begitu. Makanya kita disuruh ngaji. Tujuan kita ngaji supaya rem buat hidup dan kehidupan kita. Kita kalau ngaji itu jadi rem. Hidup ini Masya Allah ujiannya berat. Godaan, ya berbagai macam godaan. Dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Itu yang namanya godaan dunia banyak sekali. Nah kalau kita ngaji ada remnya. Direm kita. Allah. Yang tadi kita mau berbuat dosa nggak jadi karena direm kita ngaji. Nah makanya jangan bosan-bosan ngaji. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan ngaji. Karena ini rem dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup ini Masya Allah pengaruh duniawi itu berat Bapak. Sebab dunia itu kan ya hijau. Dunia itu menyilaukan. Orang pada seneng sama dunia. Nah begitu, semuanya pasti senang sama dunia. Ya, dan ingat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali itu mata'ul ghurur. Sesuatu yang menyenangkan tapi menipu. Hati-hati. Senang emang menyenangkan, tapi di situ banyak tipuan-tipuannya. Nah, dengan kita ngaji jadi rem buat kita. Tuh, kita selalu baca tuh. Ya kalau pagi hari kita baca begitu, sore ntar begitu lagi. Ternyata kita akan selalu ya ingat suatu saat akan kembali. Wa ilaikal masir, wa ilaikan nusyur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Sinni qala, dan ada hadis riwayat Imam Ibnu Sinni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha, "Ma yamna'uka antasma'i ma usika bihi." Apa yang bisa menghalangi kamu itu ya untuk mendengar apa yang saya wasiatkan kepada engkau. Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Ma yamna'uki." Ya pakai domirnya mukhatabah. "Ma yamna'uki antasma'i ma usiki bihi takuli iza asbahti wa iza amsaiti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in." Itu pesan Nabi Muhammad kepada putri kesayangannya yang bernama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang bisa menghalangi kamu untuk mendengarkan wasiat saya kepada kamu? Tolong baca. Ini kata Nabi, tolong dibaca. Kata Nabi kepada putri kesayangannya Siti Fatimah saat pagi maupun sore hari. Baca begini Pak, bacanya nih. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya ada yang lagi baca begini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis wa min azabika astajir. Baru fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Nah, begitu. Wahai zat yang maha hidup, yang maha gagah perkasa, hanya dengan rahmat kamu saya minta pertolongan. Perbaikilah kondisi saya semuanya. Wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan sampai lepas sekejap mata pun. Jadi kita disuruh terus ya ingat sama Allah. Supaya kita terus dijaga, dipelihara oleh Allah. Sekejap mata pun jangan sampai kita lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bacanya begitu. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusin tarfatain. Kalau rame-rame, kalau kita sendiri pakai domirnya mutakallim. Ya, kata Nabi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, pakai astaghis. Ya, wa min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa khusus Nabi pesan
buat Siti Fatimah, anak kesayangan Nabi Muhammad. Ya, jadi artinya kalau kita bisa amalin istimewa. Ya, ini amalan istimewa yang Nabi berikan kepada putri kesayangannya Sayyidatina Fatimah. Tapi bukan hanya buat Siti Fatimah aja, buat kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, kita baca tuh ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi artinya kita selalu terus minta rahmat dan kasih sayang Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya selalu kondisi kita diberikan kebaikan-kebaikan. Jangan sekali-kali lepas kita dari Allah sekejap mata pun. Ya. Cukup saya kira. Nanti baru wa Abu Daud iza asbaha ahadukum dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.